saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Dian Mirza bisa hadir menemani Anda di Bincang Kita. Saudara, menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga sangatlah diperlukan, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Edukasi kesehatan dan penyediaan sanitasi secara berkelanjutan bagi keluarga sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan virus dan penyakit lainnya. Untuk itu, Reckitt Indonesia melalui brand unggulannya Dettol meluncurkan gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Lantas seperti apa gerakan tersebut? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, ada General Manager Reckitt Indonesia, Bapak Srinivasan Appan. Hello, how are you? Thanks for coming, Pak Srini. Excellent. Thank you for having me here. Hope you're having a great week. Yes, thank you. Dan juga ada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. I'll get back to you ya, Pak Srini ya. I'm gonna ask Dr. Daeng first. Pak Dokter, ini sebelum kita membahas lebih lanjut soal kampanyenya. Ya. Nah, ini sebetulnya situasi saat ini, secara general kondisi kesehatan keluarga di Indonesia, Pak. Ya, sekarang kalau dikaitkan dengan pandemi memang alhamdulillah ya, sudah positif rate kan sudah di bawah 5%, jadi sudah membaik ya. Jadi vaksinasi sudah mulai juga bagus ya, semakin meningkat, sehingga kita berharap selain kondisi ini membaik, vaksinasi membaik, yang jangan lupa masyarakat Indonesia tetap komitmen untuk melakukan protokol kesehatan, terutama yang berkaitan menjaga personal hygiene dan menjaga lingkungan supaya tetap sehat. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kondisi tetap terkendali, lonjakan-lonjakan kasus mungkin ya bisa kita antisipasi dengan baik. Meskipun sudah vaksin, tetap harus ya, prokes meskipun Dok. vaksin, protokol kesehatan dengan personal hygiene yang baik, dengan sanitasi lingkungan yang baik, itu terus-menerus harus dilakukan. Baik, kalau kita melihat kondisi saat ini, rasanya lebih rentan terjadi penularan virus dan penyakit lainnya ya, Dok ya. Ya. Ada nggak tips, Dok, untuk keluarga Indonesia agar terhindar dari penularan virus dan juga penyakit lain? Ya, sebenarnya memang kalau dari teori kesehatan masyarakat itu ada hal 4 penting ya. Yang pertama memang perilaku kita. Nah, perilaku kita itu sangat berpengaruh ya. Itu paling berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Kalau perilaku kesehatan kita baik, perilaku kesehatan kita bersih dan sehat, itu biasanya kita terhindar dari penyakit. Ya, termasuk prokes itu kan lebih banyak ke perilaku kesehatan, ini memakai masker, mencuci tangan ya, membersihkan badan ya, personal hygiene ya. Kemudian lingkungan kita dibersihkan, itu perilaku kita. Yang kedua memang yang berkaitan dengan masalah lingkungan ya. Yang saya katakan tadi, lingkungan kita dibersihkan, badan kita dibersihkan, lingkungan kita dibersihkan. Yang ketiga, kalau di bahasa teorinya itu adalah menjaga konstitusi tubuh, kondisi tubuh ini tetap sehat. Jadi daya tahan tubuh, salah satunya itu memang dengan banyak istirahat, kemudian makanan bergizi. Tetapi ada yang spesifik, yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu dengan vaksinasi. Nah, itu 3 hal ini penting, ditambah antisipasi pelayanan kesehatan yang baik. Jadi kalau ada apa-apa langsung kita datang ke dokter, datang ke puskesmas, datang ke klinik, datang ke rumah sakit untuk segera diperiksakan. Kalau 4 ini dijaga, itu kita nggak gampang tertular oleh penyakit. Baik, nah ini sangat menarik. Berarti dari ke-4 poin tersebut yang masih kurang di poin berapa nih untuk keluarga Indonesia sendiri? Ya, terus terang sampai sekarang memang yang masih terus dijaga dan kurang, dan itu sangat penting, berpengaruh pada kondisi kesehatan kita adalah perilaku kita. Makanya poin ke-1 ya. Iya, poin ke-1. Makanya prokes ini kan oleh kita semua ya, oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh organisasi, oleh siapapun, termasuk mungkin oleh Pak Srinivasan dan kawan-kawan ini terus digalakkan supaya perilaku kita baik. Makanya kemudian ada istilah ya yang sekarang didengungkan, protokol kesehatan itu harga mati, kalau tidak nanti berisiko akan mati. Itu karena saking pentingnya perilaku kesehatan untuk kita jalankan. Masih kendor nggak dokter lihatnya? Sekarang alhamdulillah membaik, mudah-mudahan terus
kawan-kawan di Indonesia, keluarga di Indonesia menjaga prokes. Tetapi kita perlu ingatkan terus dengan gerakan. Makanya saya bersyukur kalau ada komponen masyarakat siapapun yang mendorong gerakan untuk keluarga kita menjaga kesehatannya, menjaga lingkungannya. Baik, Dok, ini kan kita bicara soal campaign ya, Gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat, begitu slogannya. Nah ini kerjasama atau kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Apa alasan dari IDI untuk berkolaborasi untuk movement ini? Yang pertama, IDI itu sebuah entitas ya, organisasi yang memang komitmennya di bidang kedokteran, di bidang kesehatan. Jadi kalau ada materi-materi tentang kesehatan, keniscayaan bagi IDI untuk mendukung ya. Yang kedua, karena memang yang akan digerakkan ini adalah keluarga. Keluarga itu satu lembaga ya di masyarakat ini yang seluruhnya itu dimulai dari situ. Jadi kalau keluarganya tangguh, maka masyarakatnya juga ikut tangguh. Kalau keluarga tangguh, masyarakat tangguh, maka bangsa ini tangguh. Nah, di bidang kesehatan juga seperti itu. Kalau keluarganya sehat, satu keluarga sehat, maka komunitasnya akan sehat. Nah ini yang akan mendorong kemudian di negara tersebut ketahanan kesehatan itu akan menjadi baik, sehingga tidak gampang kemudian ada penyakit-penyakit yang menular, kemudian lonjakan-lonjakan kasus lagi. Kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir mau tidak mau Ikatan Dokter Indonesia harus mendukung gerakan keluarga sehat ini, karena ini sebuah gerakan yang baik, muncul dari lembaga masyarakat yang terkecil. Kalau masing-masing keluarga sehat, kuat, maka pasti akan kesehatan bangsa ini akan kuat. Baik, terima kasih. Ini sangat logik ya alasan mengapa akhirnya IDI berkolaborasi untuk gerakan keluarga sehat Indonesia Kuat. Oke, Pak Srini, I have some questions for you as well, but we will do it after commercial break. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. And joining with us now, Global Reckitt representative Bapak Sumit Vohra. Hi, thank you for doing this interview. Thanks for having me over. I'll get back to you ya. And we're also having here General Manager Reckitt Indonesia, Bapak Srinivasan Appan. I'm going to ask Pak Srini first. Pak Srini, how do Dettol and Reckitt collaborate with other parties to contribute and make a commitment to help government to, fight pandemic and make a healthier Indonesia? Yeah, so Reckitt has a strong focus on health, hygiene and nutrition. Our brand Dettol has a purpose to protect life. That's what the brand does, right? And we would like to kind of reduce the burden of illness. With this in mind, like as a brand, Dettol has launched this program, Keluarga Sehat Indonesia Kuat, to make sure that we can instill 3 habits among the Indonesian families to encourage them with 3 habits. One is to wash hands, have a bath after the activities that they go outside, so they need to have a bath. The third thing is to disinfect the house to make sure that they can protect their families against the preventable diseases. I see. 3 simple points, but really important. Yes, absolutely. I see. And in a campaign, Gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat, how does who does Dettol collaborate with, and what sort of activities did you guys make? Yeah. So changing habits and creating a healthy Indonesia is a huge task. It's not an easy task. We are aware that we cannot do this by ourselves. It's not something we can do ourselves. So we partner with many stakeholders, right? Our key partner is IDI, right? The IDI has a massive reach in Indonesia. So we partner with IDI. Then in addition to that, we also partner with companies like Grab, with Alphamart. So these are the companies with whom we partner. But we also have 2 mega celebrities. And we have Dian Sastro-Wardoyo and Reza, right? With them, they are the face of our campaign, right? And also they are joined by nearly 34 influencers across the country, 34 provinces.
So with them, we are kind of, that's how we are partnering and bringing the whole Keluarga Sehat Indonesia Kuat to life. Interesting. And Mr. Sumit, Pak Sumit, as a Reckitt Global representative, how do you respond to the strong Indonesian healthy family Dettol movement? Yeah, I wanted to share that I'm really excited about the Keluar Sehat Indonesia Kuat program. This is very consistent with our global Reckitt purpose and core values, which is to heal, nurture, and protect consumers in pursuit of a cleaner, healthier world. I also believe this is the right timing for this program as we live in a different world now with health and hygiene being a key requirement in the country and from consumers as well. We know that a healthy family is a foundation for a stronger nation. And in that context, I really wanted to wish the Dettol team and Reckitt Indonesia all the best as we continue with this program. I see. All right then. Pak Srini, back to Pak Srini. Pak Srini, what is your hope for this project in Indonesia? Yeah. Any project or any campaign that we do is measured by its results, right? So what I would like, and personally myself, our company and the brand Dettol, what we would like is to make a difference to the Indonesian society, right? If the 3 campaigns or 3 habits that we are talking about, if these can be embraced by the Indonesian families, and we can really make a difference to fight against this pandemic, and not just the pandemic, but even beyond, right? Beyond the pandemic, to prevent from diseases which can be prevented, right? So that's what I would like. Right? I would like to make a difference in the country by reducing the preventable diseases in the. What a wonderful project purpose. Thank you. And also thank you Bapak Sumit Vohra for joining us today. Hope you well. And pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kami dan nanti akan kami hadirkan narasumber lain, yaitu seorang public figure sekaligus Duta Sehat Dettol, Reisa Broto Asmoro. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai Gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Nah, saat ini sudah hadir narasumber saya, Duta Sehat Dettol, Reisa Broto Asmoro. Apa kabar Mbak Reisa? Baik sekali, sehat. Sibuk ya. tapi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. And also we still have General Manager Reckitt Indonesia, Bapak Srini. Thank you, still staying with us. Mbak Reisa sebagai public figure, ibu rumah tangga juga. Ini bagaimana cara memaintain kesehatan Anda dan keluarga? Iya, sebenarnya saya sebagai seorang ibu ya di masa pandemi ini tentu ada rasa worry gitu ya, ada rasa cemas gitu. Mengingat di rumah kan juga masih ada 2 anak yang masih kecil-kecil gitu ya usianya. Tapi ya dengan kebiasaan sehat yang dilakukan di rumah sebenarnya ini bisa jadi solusi sih untuk menghadapi masa seperti ini gitu. Nah, saya tuh sudah mengajarkan kepada anak-anak sedini mungkin gimana sih caranya, mulai dari hal yang simpel ya, seperti cuci tangan gitu ya. Mau gitu melakukan cuci tangan dengan baik dan benar ya. Kemudian juga ketika keluar rumah atau telah beraktivitas gitu dari luar rumah itu mandi langsung gitu kan, dan mandinya harus seperti apa gitu ya. Kemudian mengajarkan mereka juga untuk bersih-bersih, desinfeksi rumah gitu, dan saya juga selalu menyiapkan seperti itu untuk keluarga di rumah. Dan memang menurut saya ini penting sekali sih untuk mengajarkan hal-hal seperti ini tuh sejak sedini mungkin gitu, karena ini akan menjadi kebiasaan bagi mereka dan akan lebih mudah nanti ke depannya. Apalagi kalau kita mengajarkan protokol kesehatan. Kayak misalnya mulai dari pakai masker yang baik dan benar tuh kayak apa sih gitu kan, sampai lepasnya juga gitu ya. Kemudian membiasakan gimana sih caranya menjaga jarak dengan orang lain yang aman. Dan ngasih tahu juga, ngasih contoh juga, kalau misalnya nggak usah keluar rumah deh untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi kita hanya keluar rumah untuk sesuatu yang urgent aja gitu. Nah Mbak, itu kan selama pandemi, kalau setelah pandemi, bagaimana caranya untuk memaintain tetap mereka dan memastikan mereka tuh atau keluarganya Mbak Reisa tetap prokes, tetap disiplin, itu gimana? Betul, kita kan belum tahu ya pandemi ini akan kapan selesainya gitu kan, dan seterusnya bagaimana. Karena kita juga harus melihat bahwa penyakit menular itu kan di sekitar kita banyak sekali gitu kan, dan semuanya ternyata bisa
terbantu eliminasi dengan apa? Ya gerakan sehat ini, kebiasaan sehat yang kita lakukan di rumah dan lingkungan sekitar kita. Jadi ya harus dibiasakan. Jadi ini menjadi kebiasaan sehat yang dilakukan sehari-hari seterusnya. Tidak hanya di masa pandemi ini saja. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat sejarah, fakta cuci tangan itu sudah dikenal sejak 150 tahun yang lalu. Oh, wow. Jadi tentunya ini bukan gerakan yang tahu-tahu ada dan harus kita lakukan ketika pandemi tiba. Tetapi dengan gerakan-gerakan sehat seperti mencuci tangan saja itu bisa membuat kita tetap terus sehat, terhindar dari penyakit menular berbahaya, termasuk penyakit menular yang mematikan gitu. Jadi ya tentu harus dibiasakan menjadi keseharian, apalagi untuk anak-anak justru lebih mudah sebenarnya karena kalau mereka dari awalnya sudah terbiasa, ya ketika misalnya contoh nih anak aku yang pertama nih, kalau misalnya kita cuci tangannya nggak lengkap 6 langkah, dia akan tanya, kenapa kok nggak selesai cuci tangannya gitu. Karena menurut mereka, oh dia taunya ya cuci tangan ya begitu gitu kan gerakannya. Ketika gerakannya berubah, dia akan nggak bener nih gitu. Nah ini akan menjadi kebiasaan seterusnya sampai mereka dewasa karena memang taunya seperti itu, yang harus dilakukan sebaiknya seperti itu. Baik, ini kebiasaan yang diajarkan sedari kecil akan menjadi lifestyle juga ke depannya dan itu akan menjadi sikap ya. Betul, jadi dari tahu menjadi terbiasa, ketika menjadi terbiasa akan jadi budaya. Luar biasa. Pak Srini, we're talking about how to educate our children, to do the discipline with their health. And this is very challenging because they're young, they're still young. What is your opinion? How to, give them, to educate them? Younger children? Yeah. So we believe it's important to start good habits at very young age. Right? So you have to start early. Right? So Dettol has been educating school kids on healthy habits for a very long time. With the pandemic, with the kids not going to school and schooling from home, we took the challenge of educating kids online. Right? So we have a webinar program, which is a very interactive way of educating school kids. So this year already we have trained nearly 1.5 million kids. Wow. Right? And to keep the engagement levels high, we have created these superhero characters, what we call a Dettolians, just to kind of keep them interested and motivated. And we think it's going very well, right? And we are actually scaling up this program in a much bigger way so that we can train kids at early age. Amazing. How's the results? Yeah, that's what 1.5 million kids already done, right? And this is part of our bigger program that we have to educate 65 million Indonesians. So this is part of our program. Kita kembali ke Mbak Reza sebagai brand ambassador Dettol. Ini mengapa Anda akhirnya tertarik untuk joining the project? Oke, ya karena memang sebenarnya dengan kegiatan ini ya saya sepenuhnya mendukung ya. Saya setuju sekali soalnya dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dettol ini gitu, bahwa kalau kita melakukan kebiasaan sehat itu kan meskipun caranya sederhana, tapi ternyata paling ampuh loh untuk bisa memutus mata rantai penularan gitu. Jadi ya pasti saya akan selalu support ya untuk hal-hal positif. Apalagi kalau kita melihat masyarakat di sekitar kita mungkin masih ada aja yang abai gitu ya, masih ada yang nggak konsisten lah untuk melakukan berbagai kegiatan kebiasaan sehat gitu. Nah, makanya dengan menjadi duta sehat Dettol nih, tentunya saya ingin sama-sama gitu ya sama Dettol ini untuk mengedukasi, terutama mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi positif nih untuk Indonesia tentunya yang lebih sehat. Baik, harapannya nih Mbak Reza. Harapannya ya pastinya pengen masyarakat Indonesia bisa lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, disiplin nih melakukan 3 kebiasaan sehat, dan yang nggak cuma tahu aja, tapi juga yang paling penting kan begitu tahu dipraktekin, terus dilakuin gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bisa dibagikan juga ke masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau dilakukan secara bersama-sama, semua kebiasaan sehat ini, moga-moga kita bisa segera keluar nih dari pandemi gitu kan. Dan saya juga mau mengajak nih semua orang yang ada saat ini untuk yang sedang menonton ya, untuk bergabung di Gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat dan menjadi Duta Sehat Dettol. Nah, caranya gampang banget. Tinggal login aja di websitenya di www.keluargasehatindonesiakuat.com. Nah, nanti di situ bisa masukin, kemudian bisa menjadi Duta Sehat Dettol juga. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri.
Luar biasa, dan ini make sense sekali ya. Kalau udah tahu teori, kalau nggak dipraktekin sama aja bohong ya. Benar. Mbak Risa, terima kasih sekali atas penjelasannya. And thank you for doing this interview, Pak Srini. I hope you're doing well and I hope you are having a great week. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga Mbak Risa. Saudara, semoga dengan adanya gerakan Keluarga Sehat Indonesia Kuat dapat mencegah munculnya penyakit dan virus, sekaligus menciptakan bangsa yang lebih kuat di masa depan. Dan saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan melakukan 3 kebiasaan sehat, mencuci tangan, mandi setelah aktivitas, dan disinfeksi rumah. Saya Dian Mirza, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.